Oh ya, buat yang pretestnya ini udah selesai semua atau masih ada yang belum? Bisa tulis di chat aja. Oke, kalau yang lainnya belum, berarti tunggu dulu deh. Tunggu yang lain. Nah, karena udah selesai buat pretestnya, bisa dilanjut buat penjelasan materi. Nah, silakan buat mentor buat jelasin materi. Oke, mungkin dari Ramsi bisa di stop share screen-nya, biar aku aja yang share screen. Oke. Oke, ini udah masuk ya untuk share screen-nya. Oke, jadi sebelum memulai materi, aku mau perkenalan dulu. Namaku Rahmat Ubaidillah Fahmi. Aku dari Sistem Informasi angkatan 2021. Jadi eh, langsung aja kita pada malam ini kita akan belajar terkait yang pertama flow to Kotlin, yang kedua variabel dan data types, terus control flow, data class dan functional programming. Oke, yang pertama kita perlu mengenal Kotlin terlebih dahulu. Jadi Kotlin adalah bahasa pemrograman modern disajikan secara statis yang berjalan pada platform Java Virtual Machine atau JVM. Kotlin ini menggunakan compiler LLVM yang artinya dapat dikompilasi ke dalam kode JavaScript. Bahasa pemrograman ini sangat diminati dan direkomendasikan dalam pemrograman Android. Jadi untuk lebih singkatnya, jadi Kotlin itu bahasa yang sangat direkomendasikan dalam pemrograman Android. Jadi Google sendiri itu pernah menyarankan pada Google I/O tahun
17 itu pernah menyarankan bahwa bahasa yang sangat direkomendasikan dalam pengembangan pemrograman Android itu adalah bahasa Kotlin. Oke, next. Terus mengapa kita menggunakan bahasa Kotlin? Yang pertama tentunya open source. Jadi bahasa Kotlin ini sangat open source, jadi setiap orang dapat berkontribusi untuk meningkatkan bahasa ini, dan untuk komunitasnya sangat besar juga, jadi sangat terbuka dalam pengembangannya. Terus yang kedua mudah dipelajari. Jadi bahasa Kotlin ini termasuk bahasa yang mudah dipelajari dibandingkan dengan bahasa lainnya seperti bahasa pemrograman Java. Jadi kalau Kotlin sendiri itu sebenarnya lebih ringkas ya dibandingkan Java. Kalau di Java mungkin contohnya kalau kita ingin mencetak atau memprint itu kan ya panjang kan, kayak kodenya kan system.out.print baru kata yang ingin dicetak. Kalau di Kotlin itu cukup mudah, cukup menggunakan print aja. Terus untuk function dan lain-lain itu juga termasuk ringkas. Terus untuk yang ketiga, perusahaan banyak yang memakai Kotlin. Jadi untuk saat ini banyak perusahaan besar maupun aplikasi-aplikasi ternama itu menggunakan bahasa Kotlin. Mungkin kalau di startup atau proyekan biasa itu biasanya orang memakai Flutter atau Dart soalnya pengembangannya cepat. Tapi kalau di perusahaan besar itu untuk jangka waktu yang panjang itu Kotlin lebih disarankan. Soalnya Kotlin itu lebih direkomendasikan juga buat pengembangan aplikasi yang besar. Terus yang keempat, simpel dan ringkas seperti yang udah saya jelaskan tadi. Jadi dalam penulisan kode itu termasuk simpel dan ringkas. Terus yang kelima lebih ringan daripada Java. Jadi dalam proses debugging dan compiler itu lebih cepat dan ringan dibandingkan menggunakan bahasa Java untuk pemrograman Android. Terus yang terakhir bahasa multi-platform. Jadi Kotlin itu tidak hanya digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android saja. Jadi Kotlin itu bisa dalam pengembangan website itu juga bisa, iOS itu juga bisa juga. Mungkin next. Jadi Kotlin tools-nya, jadi dalam Kotlin itu ada 3. Yang pertama ada Kotlin Playground. Jadi kalau Kotlin Playground ini kalian nggak usah susah-susah menginstal aplikasinya atau IDE-nya. Jadi cukup mengunjungi website, yaitu dengan linknya seperti berikut. Mungkin dari teman-teman bisa dibantu untuk men-share linknya di kolom chat. Mungkin teman-teman juga bisa mencobanya juga nanti. Terus yang kedua ada IntelliJ IDEA. Jadi IntelliJ IDEA ini digunakan dalam pengembangan project Kotlin. Nah nantinya kalian kan nantinya kan dapat itu kan kelas pemrograman Kotlin sama Android pemula. Nah di kelas pemrograman Kotlin dari decoding nanti untuk submisinya kita membuat projectnya di IntelliJ IDEA. Dan yang terakhir ada Android Studio. Jadi untuk Android Studio itu digunakan dalam pengembangan aplikasi mobile. Nah nantinya bisa menulis kode Kotlin juga di Android Studio. Namun kita fokus di Android Studio nanti ketika kita udah di kelas kedua yang di pemrograman Android pemula. Untuk saat ini kita fokus di Kotlin Playground aja, jadi nggak usah ribet-ribet untuk menginstal aplikasinya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu variabel. Jadi variabel di bahasa Kotlin itu ada 2. Yang pertama ada var. Var ini sifatnya mutable atau dapat diubah, dan kalau val itu immutable, tidak dapat diubah. Mungkin aku akan mempraktekkan, jadi implementasi var dan val itu gimana. Oke, mungkin aku
ketik variabel var terlebih dahulu. Misal var nama sama dengan Ubed. Nah, aku ingin mengubah nilai dari nama yang aku inisiasikan Ubed ini menjadi nama lain. Misal Alwi. Nah, ini bisa diubah. Jadi yang pertama kita kan menginputkan dalam variabel nama itu Ubed. Nah, setelah itu kita mengganti nilainya menjadi Alwi. Nah, ini bisa diubah karena var. Var itu mutable, jadi dapat diubah. Kalau misal ini aku ganti val, ini akan terjadi error. Soalnya nggak bisa diubah. Kalau val itu nilainya tetap, jadi nggak bisa diubah. Oke, selanjutnya tipe data ya. Jadi tipe data itu ada banyak sebenarnya. Nanti bisa dipelajari juga di modul decoding. Nah, untuk saat ini kita fokus terhadap 5 tipe data. Yang pertama ada char, terus string, boolean, number, dan array. Oke, kita masuk ke tipe data char. Jadi tipe data char itu adalah tipe data yang hanya menyimpan satu karakter saja. Dapat didefinisikan dengan tanda petik tunggal. Jadi dalam mendefinisikan char itu kita memakai satu petik tunggal saja. Jadi kalau ini kan contohnya ya. Jadi untuk char itu hanya menyimpan karakter. Yang namanya karakter itu kan hanya satu huruf saja. Jadi misal eh, ketika char dalam inisiasi itu di petik satu itu isinya lebih dari satu karakter itu akan terjadi error. Mungkin kita demokan aja. Nah, misal gini ya. Ini akan terjadi error pada file nama karena isinya itu lebih dari satu karakter. Kalau ingin nggak error, kita ubah menjadi petik 2. Jadi ini bersifat tipe data string. Oke, kita lanjut. Jadi untuk string sendiri itu mirip dengan char, namun dapat digunakan untuk menyimpan nilai teks dan menampung beberapa karakter. Dapat didefinisikannya itu menggunakan tanda petik ganda. Jadi seperti tadi, kalau kita pada variabel nama itu lebih dari satu karakter itu kita menggunakannya petik 2. Itu termasuk tipe data string. Kalau cuma satu itu termasuk char tipe datanya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada tipe data boolean. Jadi dalam tipe data boolean itu nilainya ada dua. Yang pertama ada true dan false. Jadi biasanya kalau setiap kondisi bernilai true, kode akan dijalankan. Ketika false akan tidak dijalankan. Oh ya, jadi aku sempat lupa. Jadi dalam menulis variabel itu sebenarnya bisa gini ya. Misal kita ingin menulis nama ya. Nama itu kan ada banyak karakternya. Nah, itu kan nama kan tipe datanya string. Nah, biasanya kalau menulis variabel itu bisa gini.
Bisa juga kita langsung menulis seperti ini. Jadi nggak usah nama tipe datanya, jadi nggak usah petik titik 2 tipe data, langsung sama dengan. Sebenarnya ini opsional sih, kalau aku lebih prefer ke ini, jadi lebih singkat aja, kalau ini kan terlalu panjang. Jadi langsung misal file nama sama dengan UPIT itu juga bisa. Oke, kita lanjut ke tipe data number. Jadi di bahasa pemrograman Kotlin itu ada tipe data yang bernama number. Jadi sebenarnya di semua bahasa pemrograman itu ada juga. Jadi tipe data number itu berguna untuk menyimpan nilai dalam bentuk numerik. Jadi tipe data ini number itu ada beberapa macam. Yang pertama ada integer. Untuk cakupannya 32 bit, terus long 64 bit, short 16 bit, double 64 bit, float 32 bit, dan byte 8 bit. Nah, yang membedakan itu daya tampungnya ya, daya tampung dari tipe datanya ini. Mungkin aku bisa mendemokan. Misal angka integer. Nah, kalau integer itu sifatnya bilangan bulat ya. Jadi isinya itu harus bilangan bulat, tidak boleh desimal. Terus untuk yang double, misal 3,5. Jadi untuk menuliskan koma itu nggak pakai desimal itu nggak pakai koma ya, pakainya titik, tanda titik. 3,5. Terus mungkin float. Jadi untuk menuliskan tipe data float itu harus di akhirnya ada tambahan huruf F. Oke, kita run. Oke. Nah, sebenarnya untuk angka tipe data double sama float itu yang membedakan apa? Jadi kalau gini kan belum kelihatan ya. Jadi yang membedakan itu cakupan apa isinya ya. Jadi untuk yang double itu 64 bit, float 32. Kita coba gini aja. Jadi misal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebentar. Nah, misal kalau benar. Kalau yang float ini aku isinya sama kayak yang di atas. Hasilnya akan berbeda. Karena apa? Yang double ini kan 64. Jadi kalau di bilangan biner itu kan biasanya kayak terdiri dari 4 angka kan. Sebentar ya. Bilangan biner.
Nah, ini kan 4 angka kan, kayak 000 terus 0001. Jadi 64 ini dibagi 4 itu kan 16. Dibagi 4 kan 16. Nah, tipe data double ini bisa menampung isinya itu sampai 16. Kalau float sendiri itu kan 32. 32 dibagi 4 kan cuma 8. Jadi hanya mampu menyimpan sampai 8. Satu kan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini habis 7 kok langsung 9 kenapa? Jadi 7, 8, 9 ini langsung dibulatkan saja. Jadi 7 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, 8-nya ini dibulatkan ke atas. Jadi hanya bisa menampung sebanyak 8. Kalau double nampungnya sampai 16. Oke, kita lanjut ya, mungkin untuk number udah jelas. Selanjutnya kita beralih ke tipe data array. Jadi tipe data array itu untuk menyimpan beberapa objek di dalam sebuah variabel. Jadi kita bisa menyimpan mungkin tipe data yang berbeda. Ini tipe data string, terus integer, dan ini boolean. Oke, kita langsung praktek aja menggunakan tipe data array. Jadi kalau menulis tipe data array itu menggunakan array of. Jadi kalau menggunakan array of itu bisa menampung tipe data yang berbeda. Contohnya misal Ubed, terus integer 21, terus boolean. Nah, untuk mencetak tipe data array itu berbeda dengan tipe data yang lainnya. Yang lainnya kan cuma print. Kalau array itu harus di looping. Jadi kita misal inisialisasi A in array. Kita print A-nya. Nah, ini akan kecetak tipe data string, terus integer, dan boolean. Nah, misal kita hanya ingin menyimpan tipe data yang bersifat integer, kita bisa menggunakan array integer. Sebentar, untuk integer aku lupa ya, benar. Sebentar ya guys, aku lupa untuk mencetak. Coba aku cari di ChatGPT dulu.
Oke, mungkin, nanti aku akan, share di kolom komentar, kolom chat. Aku lupa, jadi ada sebenarnya nggak harus, langsung array of itu nggak gitu. Jadi ada kayak misal, khusus integer itu array integer apa gitu, terus string ya array string. Oke, kita lanjut aja. Selanjutnya kita ke control flow. Jadi di control flow itu yang akan kita bahas nantinya ada yang pertama ada if, terus when, for, while, do while, dan range. Oke, kita lanjut, untuk if. Jadi if adalah, salah satu statement logika perjabangan atau control flow yang dimiliki bahasa pemrograman. Jadi semua bahasa pemrograman pastinya, menggunakan control flow ini, berfungsi untuk menjalankan kode tertentu jika parameter yang diberikan adalah, true. Jadi, seperti contoh, di samping ini, suatu kode itu akan dijalankan, jika, eee, mempunyai parameter yang, bernilai true. Jadi ketika, parameternya bernilai true, maka perintah perintahnya akan dijalankan. Namun jika bernilai false, maka perintahnya akan diabaikan. Oke, kita next, yang selanjutnya ada when. When ini sebenarnya sama aja kayak, if. Jadi, when ini, mencocokkan argumennya. Jadi ketika, ada argumen yang cocok, maka akan dicetak. Kita coba. Nah, yang pertama ini kan, di, when kita kan parameternya 2. Nah, ketika ini di-run pastinya, akan mencocokkan. Pada baris pertama, dicocokkan parameternya 1, print ubed. Ini nggak cocok, maka akan, turun ke bawah, dicocokkan, parameternya 2 cocok, maka akan, langsung, mengetik alwi. Sebentar. Oh iya, kurang. Nah, ini akan, mengetik, mencetak alwi. Nah, kalau kita ubah misal, kita klik 3, maka akan mencetak, Ramzi. Terus misal, kita mencetak di selain, ketiga ini, misal angka 5, maka, cetaknya akan tidak ada. Oke, mungkin untuk when, udah jelas, jadi, sistemnya gini. Terus selanjutnya ada for atau pengulangan. Jadi for merupakan konsep perulangan pada blok yang sama tanpa henti selama kondisi yang telah diberikan, masih terpenuhi atau bernilai true. Jadi sebenarnya kita tadi udah mempraktekkan juga terkait, for. Jadi misal, ini ya, array angka, isinya 1, 2, sampai 4, kita kita print urutan angka ke ini.
Jadi misal ini kan di-looping. Jadi yang pertama kita kan, mencetak AK-1, terus di-looping lagi selama, isiannya habis. Jadi selama masih, bernilai true atau ada dalam isian array, maka akan dicetak. Namun jika udah tidak ada, maka tidak akan kecetak. Oke, selanjutnya, ada while. Jadi pada while, kondisi dievaluasi sebelum, blok kode. Jika kondisi awalnya salah, blok kode tidak akan dieksekusi sama sekali. Jadi kan, ini kita, menetapkan nilainya i sama dengan, 0. Ini kita while itu kita ulang, jadi, selama nilainya i kurang dari 5, kita akan mencetak, nilai dari i tersebut. Nah, ini akan tetap dijalankan, eee, ini akan dijalankan, jadi dicek dulu baru, kita dijalankan. Berbeda, dengan, do while. Kalau do while itu, kita menjalankan dulu baru kita dicek. Jadi, kalau while itu kodenya, akan dijalankan meskipun, kondisi awalnya itu salah, namun untuk do while, kondisinya harus dicek kode akan dijalankan terlebih dahulu baru dicek. Jadi minimal akan dijalankan, atau mencetak satu kode aja. Oke, selanjutnya ada, range. Jadi range itu nilai awal dan akhir ditentukan dengan operatornya itu, titik 2. Jadi titik-titik 2. Jadi, ini sebenarnya, hampir sama kayak, looping. Jadi tapi, lebih mudah. Oke, kita, praktekkan aja. Oke, 1 sampai 10. Oh, makainya pakai for. Jadi kalau ingin mencetak, dari range. Oh, sebentar. Jadi kalau, di looping itu, yang kita print bukan angkanya ya, yang A-nya. Oke, ada kesalahan. Jadi ini, jadi kalau range itu, kita inisialisasi 1 titik-titik 10 itu sama saja, kita mencetak 1 sampai 10. Nah, di dalam range itu kita bisa modifikasi juga. Misal, kita ingin mencetak 1 sampai 10, namun kita, ingin mencetak itu kelipatan, 2 ya. Jadi menggunakan step 2. Jadi nanti kecetaknya itu, langsung 1 ditambah 2, 3, 5, 7, 9, jadi gitu. Jadi, untuk range ini, lumayan simpel, jadi untuk dibandingkan dengan do dan dowel. Oke, selanjutnya oh ya, untuk selanjutnya kita akan break terlebih dahulu ya, selama 10 menit. Mungkin teman-teman, bisa yang mau ke kamar mandi atau ke minum atau apa bisa, eee, disambi. Oke, untuk materi selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Alwi. Jadi kita sekarang break terlebih dahulu ya selama, 10 menit.
Please tell me that I am okay. Please show me that this is the way. When time stands still, when I feel silence, life gets real. When hearts are violent, words they kill. But I stay silent. Let me know that you're still with me. Please show me a beautiful day. Please take me to your quiet place when snow is falling in winter silence, when no one is calling, when dawn is lightless. I will be still, I will stay quiet, and I will wait until the springtime. I will wait until the snow stops. I will wait until the morning for you. Don't worry, 'cause you'll be okay. Don't let all the time pass away. You are loved and you are priceless. 'Cause your love, well, nothing's quite like it. Although now may seem like a lifetime, know that the dawn will come for you. Know that the peace will come for you. Know that my love will be with you always. You know I
can't stop thinking about how you keep on missing what's not me, what I could be. Late nights have got me feeling like I should keep on listening to the streets, turn out the heat. I can make magic, taken for granted. Can't say it's over, lover. And I keep talking to myself lately. Keep talking to myself lately. I know we got together and forever, but gotta find a way to make it work without all the ones. No, I can't do a compromise. Yeah, I know it's true. So let us fall into consensus. With right and wrong, we'll find the fixes. Oh, I mean, we can't pretend, but I'm benevolent, just so you know. I can make magic, taken for granted. Can't say it's over, lover. And I keep talking to myself lately. Keep talking to myself lately. Remember how we used to feel like nothing's better. Walk to your doorstep thinking I can't live without her. Eyes closed for a minute, feels right now in it. Hands around your waist, real talk, no gimmicks. She's a witch. I can make magic, taken for granted. Can't say it's over, lover. And I keep talking to myself lately. Keep talking to myself lately. I can make magic, taken for granted. Can't say it's over, lover. And I keep talking to myself lately. Keep talking to myself lately. I guess I'm kind of in a mood right now. I've got a million things to do right now. I need a minute just to breathe. I just got home. My body doesn't have a time zone yet. I've been a drill before we climb in bed. My phone is buzzing in the sheets. I just got home. You make it look so easy, and I just don't belong. Let's fly away from here. I need a vacation. Blast off tonight for Tokyo. Wake up Shinjuku like it's teleportation. Leave all our worries back at home. I wanna run away. I wanna run away. I wanna run away. We'll sip mimosas in the south of France and drift away to Never Never Land. We can take a little break from growing up. You make it look so easy, and I just don't belong. Let's fly away from here. I need a vacation. Blast off tonight from Malibu.
Wake up in Shangri-La with no reservations. Real life can wait. Nah, buat materi bagian 2 bisa dilanjut untuk Mas Alwi. Halo. Apakah suara saya sudah terdengar dengan kamu? Masuk, Mas. Coba ini aku tak share screen sendiri buat ininya juga nanti demo-demo. Oke, sudah kelihatan ya. Yang bicara nih full screen ini. Slideshow itu kanan atas. Oh iya, tak kelihatan. Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan yang belum kenal, nama saya Alwi. Saya salah satu mentor di mobile development. Saya akan melanjutkan materi yang tadi sudah dibahas sedikit sama Mas Ubed. Nah, di sini mungkin saya nggak akan membahas terlalu yang detail-detail banget ya, karena ini tuh bakal lebih gampang dipahami kalau udah langsung nyoba sendiri di Hero Project begitu. Oke, saya mau menjelaskan mulai dari data class. Jadi data class ini adalah data kontainer yang berguna dalam pengelolaan data. Kalau kalian pernah main-main di ngambil API atau JSON atau bahasa-bahasa lain, misalkan di React.js itu kan biasanya buat kelas itu dia pakai ini ya, konstruktor kayak gitu ya. Nah, kalau di Kotlin, kalau cuma buat data aja, kita itu bisa nggak pakai kelas. Dia itu jadi udah nyediain data kelas yang isinya itu memang buat data. Nah, gimana cara makainya? Gini. Contohnya, misalkan use case-nya itu kita punya satu aplikasi yang menampilkan banyak daftar, misalkan contohnya daftar user gitu ya. Terus di dalam satu user itu dia ada 3 macam data. Yang pertama itu nama, terus umur sama tempat tinggal, alamat gitu misalkan. Nah, kita itu nggak perlu buat kelas sendiri untuk datanya, kita bisa pakai data kelas kayak begini. Jadi terus data kelas, terus nama kelasnya user, habis itu kita isi ininya apa aja, data apa aja yang kita butuhkan di kelas itu. Nah, yang tadi itu kan contohnya ada nama, habis itu di sini kita juga harus mendeklarasikan tipe datanya. Di sini misalkan nama itu string, habis itu ada umur itu string, kemudian ada alamat, kedua string. Nah, daripada kalau misalkan contohnya misalkan kita nggak pakai data class itu ya, berarti kan kita harus, misalkan kita punya 5 user, itu kan berarti kita harus mendeklarasikan 3 kali 5, 15 gitu. Jadi misalkan file nama Alwi yang dengan Alwi, terus umur Alwi, alamat Alwi, habis itu untuk Ubed itu nanti kita ulang lagi sampai ada 15 baris buat ngedeklarasiinnya aja. Itu kan bener-bener nggak efisien banget ya. Nah,
di Kotlin kita bisa pakai data kelas. Jadi misalkan kita bikin alwi, jadi kita udah bikin data kelasnya duluan, habis itu cara makainya ya tinggal manggil kelasnya user, kita kasih namanya di sini, namanya itu alwi. Ini umur kita pakai integer, nama alwi. Nah ini kita bisa langsung naruh gini, alwi umur 28, terus alamatnya di Surabaya, kayak gini. Kita bisa langsung ngisi sesuai urutan, atau kalau misalkan kita mau naruhnya itu acak, maksudnya alamat di depan terus nama di belakang, kita juga bisa tambahin kayak gini biar lebih bisa dibaca gitu ya. Jadi kalau coba kita kita coba nambah dua lagi aja. Oke. Di situ kita coba print. Nah, bisa dilihat di sini ya. Jadi nama alwi, umur 28, alamat Surabaya. Itu untuk data kelas. Di situ kita lanjut lagi. Nah, menyalin atau memodifikasi data kelas. Nah, di sini ini misalkan contohnya kita punya data 3 user misalkan. Kita punya data 3 user, habis itu alwi itu data ini itu udah kesimpan di dalam database selama 1 tahun. Alwi udah berubah umurnya. Umurnya jadi 29. Nah, kita kalau misalkan kita mendeklarasikan baru, nanti data nama alwi dan Surabaya itu bisa ikut hilang gitu ya. Ini kan kalau misalkan 3 aja nggak masalah, tapi kalau misalkan di data kelas itu ada banyak banget datanya itu kan masalah. Jadi kalau kita mau ganti satu komponen aja, misalkan di sini kita cuma mau ganti umur kayak yang kita lihat di sini. Nah, kita bisa pakai yang copy di sini ya. Saya contohin aja. Alwi baru sama dengan alwi.copy. Kita copy itu, kalau kita cuma copy aja, itu variabel alwi baru itu nilainya sama kayak yang variabel alwi. Kalau kita mau ganti umurnya aja, kita tinggal nambah di dalamnya copy sini, umur sama dengan 29. Habis itu kalau kita print, nah di sini dia data yang lainnya itu nggak berubah, cuman berubah di umurnya aja, begitu. Untuk menyalin atau modifikasi. Jadi kalau kita cuma nyalin, kita cuma pakai copy aja. Tapi kalau kita mau modifikasi, nah kita nambah nama dari apa yang mau dirubah, nama variabel yang mau diubah sama nilainya berapa gitu ya. Selanjutnya itu destruction. Deklarasi ini proses memetakan objek menjadi variabel menggunakan fungsi komponen. Nah, di sini sudah ada contohnya di sini ya. Langsung aja kita coba. Yang di pertama, jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan yang ada di sini, itu kan ada file data user, itu ada nama, admin, terus ada umurnya 17, terus kita pecah jadi dua variabel, nama dan umur, pakai yang komponen. Itu ada 2 cara. Cara yang pertama yang di gambar sebelah kiri. Jadi misalkan di sini file nama, kita ambil cuma namanya aja. Di sini nama itu komponen pertama gitu kan. Jadi alwi.komponen 1 komponen 1, terus kita ambil alamatnya dengan alwi.komponen 3. Habis itu kita buat satu kita print nama saya
dolar nama, saya tinggal di dolar alamat. Habis itu kita coba run. Nah, nama saya Alwin, saya tinggal di Surabaya. Jadi kita bisa pecah-pecah pakai komponen seperti ini. Ini yang cara pertama ya. Yang cara kedua, ini itu agak mirip-mirip Python ya, cara yang kedua. Jadi ini ada Alwi, terus kita langsung nama sama alamat itu kita langsung jadiin satu gitu. Kan nama 1, alamat 1 sama dengan terus nama datanya, data user. Langsung aja sekalian sama umurnya, umur 1 dengan Alwi. Habis itu kita panggil nama 1, umur dolar, umur 1, saya tinggal di alamat 1. Kita lihat. Nah, jadi ada dua cara. Yang pertama cara yang agak panjang, kita pakai yang kelas komponen. Yang kedua kita langsung pecah kayak gini. Itu untuk instruction declaration. Terus selanjutnya ini ada collection operation. Nah, collection sendiri ini itu Kotlin collection ya, lebih dikenal pakai Kotlin collection. Ini kalian bisa coba searching sendiri. Jadi ada banyak di sini dan ada banyak banget juga penggunaannya masing-masing tergantung dari use case-nya. Ini coba saya contohkan yang first dulu aja. Jadi di data Alwi itu yang pertama itu nama kan. Nanti kita coba terus kita mau ngambil komponen pertama dari data kelas dari variabel Alwi. Ini kita coba Alwi dot nah, ternyata salah. Kenapa kok salah? Karena cara makainya itu beda. Jadi kita pakai, karena Alwi itu nggak termasuk di collections. Nggak tahu ya, ini tadi udah dijelasin collection atau belum, tapi saya sambil jelasin juga aja nggak apa-apa. Jadi collection itu mirip array, tapi dia itu lebih fleksibel. Jadi kalau array itu kan buat kita nambahnya itu sedikit ribet ya. Coba contohin aja. Jadi user collection kan kalau di bahasa-bahasa yang lain biasanya itu kita pakai array buat naruh isinya, misalkan di sini contohnya Alwi, Upe sama Ramsi. Nah, kalau kita pakai Kotlin collections itu agak sedikit berbeda. Jadi misalkan kita pakai mutable list of, jadi salah satu jenis collection itu list, itu mirip banget sama array. List of user, habis itu kita bikin kosong, kita tambah user collection add, kita tambah Alwi. Jadi di sini itu user collection, gampangnya itu user collection ini kita buat satu list kosong atau array kosong. Yang array kosong ini itu dia tipe datanya itu kita pakai data kelasnya user. Jadi variabel user collection itu hanya bisa diisi dengan data kelas user. Di sini kita punya 3 data dengan tipe data kelas user, ada Alwi, Upe sama Ramsi. Kita coba tambahin satu-satu ke dalam array atau list ini. Kita tambahin yang Alwi, Upe, dan di situ kita tambahin yang Ramsi. Nah, first itu bisa kita pakai untuk use case yang kayak gini. Jadi kita punya data banyak, katakanlah misalkan kita punya 100 data user, habis itu kita butuh data yang pertama. Nah, itu kita bisa pakai first ini tadi. Jadi kita coba first user sama dengan user collection dot first, baru kita tampilin di sini. Nah, baru dia muncul ya, nama saya user,
nama Ahwi, umur 28, alamat Surabaya. Kalau kita mau ambil tipe datanya masing-masing, misalkan kita mau ngambil namanya, terus kita mau ngambil umur, alamat, itu kita bisa pakai destruction declaration, itu salah satu caranya, kayak yang barusan saya jelaskan. Begitu. Terus ada map, find, first or null. Nah, kalau first or null ini itu dia dipakai kalau misalkan kita punya data 100, terus kita cari first-nya, yang pertamanya, tapi kita nggak cuman ngasih first-nya aja, kita ngasih kalau misalkan null gimana gitu ya. Cuman kalau saya jelaskan itu bakalan panjang dan malah mumet gitu. Terus kita lanjut ke Kotlin Functional Programming. Selain berorientasi objek, Kotlin juga menggunakan gaya functional programming. Nah, di sini contohnya kita punya list. Jadi yang kayak barusan saya contohin itu ada get list user, habis itu function get username list. Oke. Nah, ini juga bisa kita coba aja. Kita coba dari yang pertama dulu ya. Jadi kita punya list user gitu. Habis itu kita mau ngambil namanya gitu. Kita pakai satu function yang terpisah. Get username. Nah, function itu ada dua tipe ya. Ada yang dia itu void, yang dia nggak ngembalin apa-apa, dia cuma nge-run, atau dia yang nge-return sebuah nilai ya, yang ngembaliin nilai. Kalau kita pakai function yang ngembaliin nilai, kita harus ngedeklarasiin di sininya. Jadi tipe apa yang dikembalikan, itu wajib ada return-nya gitu ya. Kalau misalkan dia cuma nge-run aja ya, ini bisa dihapus kayak begini. Cuman karena kita pakai function get username ini untuk mengembalikan nilai yaitu user. Nah, di sini kita ngembaliin namanya aja. Di sini kita coba itu cuma ngembaliin nama dari user. Jadi di function ini kita pakai in for. Nah, ini kita masukin parameternya di sini. Kita kasih user collection .2 list user. Jadi kita harus memberikan list user ke dalam function ini untuk dikembalikan stringnya gitu ya, namanya. Kita kembaliin semuanya aja. Habis itu, nah di sini kita langsung bikin satu list lagi, satu list kayak yang di sini, cuman list ini nanti akan nampung user, nama-nama user. Tuh. Habis itu kita bikin new tuple list string untuk list string. Habis itu kita looping dari semua user collection yang ada di sini, kita ambil namanya. Jadi for user in user collection, user di sini itu bisa kita ganti apa aja ya, kayak sesuai selera. Jadi kita looping di sini. Nah, kita pakai yang buat nambah ini tadi, kita pakai add. Jadi ini ada banyak ya, ada add all, terus ada remove. Itu kita baru nambah name.add user dot, kita kan mau nambahnya itu nama ya. Jadi kita sesuaiin sama nama variabelnya di sini. User dot nama. Habis itu baru kita ngembaliin return name. Kalau udah, kita coba kita print get username, kita panggil di sini, terus kita masukkan user collection yang tadi udah kita buat. Kita lihat, nah dia bakalan ngembaliin namanya itu tadi ya. Jadi yang pertama itu kita deklarasiin data kelasnya dulu, habis itu kita bikin variabel yang kita butuhkan. Jadi ini ada 3 user dengan data kelas user.
Habis itu kita bikin kita bikin satu list kosong untuk menampung user-user yang udah kita buat. Habis itu karena di sini kasusnya gitu kita mau ngambil nama dari masing-masing user. Jadi kita bikin untuk mempermudah kita bikin satu function, Kotlin functional programming gitu kan. Jadi kita bikin function yang menerima parameter list user yang nanti bakalan kita kembaliin list stringnya begitu. Terus kita bikin satu list kosong buat menampung nama. Habis itu kita looping. Jadi untuk setiap data yang ada di list user collection kita bakalan ngambil user.nama, kita ambil namanya. Nah, kan dari looping ini karena ada tiga data, jadi diulangi 3 kali, kita ambil setiap nama dari 3 data yang ditambahkan ke variabel nama. Waktu si variabel nama ini udah ada 3 nama, terus kita return namanya. Jadi kita pakai di print ini, jadi kita ngambilnya gitu. Oke, itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua itu lebih mudah, lebih singkat. Itu kita cuman mindah di sininya aja. Bentar. Nah, di sini kita tambahin aja di bawah biar nggak hapus. Get username 2. Di sini kita juga ngambil user collection .2 list user, dia bakalan ngembaliin list nama juga. Nah, di sini kita pakai map. Jadi kita petakan. Jadi return user collection .map itu kan it.name. Nah, it ini isi daripada user collection itu. Jadi kalau di JavaScript itu mirip kayak this.pops gitu. Tapi it itu untuk mempermudah biar kita bisa lebih paham, itu bisa kita ganti pakai ini. Ini sebenarnya lebih gampang dipahami kalau kita pakai IDE lain ya. Kalau kita pakai IntelliJ atau Android Studio itu lebih mudah dipahami. Kalau nggak paham nggak apa-apa karena masih baru banget. Kita kembaliin namanya user.nama. Di situ kita coba, jadi dia pakainya map, kodenya itu lebih singkat daripada kita pakai yang looping seperti ini. Kita coba. Nah, dia outputnya sama. Begitu. Itu untuk Kotlin functional programming. Terus selanjutnya itu ada extension. Untuk mendeklarasikan extension functions, kita perlu menentukan tipe receiver dan nama dari fungsi tersebut yang dipisahkan dengan titik. Apa yang maksudnya? Kita langsung contohkan aja. Jadi, kadang di dalam use case kita bikin satu aplikasi yang cukup kompleks, itu kan kodenya nggak cuma 100-200 baris gitu aja. Bukan, maksudnya filenya itu nggak sedikit dan kodenya itu kan nggak sedikit ya, kodenya pasti banyak banget. Nah, Kotlin extension ini bisa kita manfaatkan untuk mempersingkat kode-kode yang repetitif, yang bakalan banyak kita pakai berulang kali. Contohnya kita pakai, contoh paling gampangnya ya, itu kita pakai print. Kalau misalkan contohnya di Android gitu ya, untuk print di Android itu dia itu panjang banget kodenya. Jadi toast.makeText itu panjang banget. Nah, kalau misalkan kita bikin satu aplikasi terus ada banyak banget yang nampilin pesan-pesan kayak gitu, terus kita disuruh nulis panjang-panjang kayak gitu, kan nggak kecil kemungkinan aplikasi jadi dan kita juga ikut cheating gitu ya. Nah, karena itu ada extension yang bisa mempermudah kita. Gimana cara makainya? Jadi cara makainya itu kita pertama itu bikin satu function yang dimana
nama fungsinya pertamanya itu kita kasih tipe datanya, terus dot nama fungsinya. Contoh, ini saya mau ngeprint ke log. Saya nggak mau pakai yang kayak begini. Saya nggak mau pakai print user collection dot, ini saja gampang ya. Nama sama dengan Alwi. Nah, saya nggak mau print nama. Saya nggak mau pakai kayak gini karena terlalu panjang gitu misalkan ya. Kita hapus dulu karena bingung. Misalkan kalian nggak mau ngetik panjang-panjang, kalian mau ngetik sedikit, kalian nggak mau pakai print nama, saya mau cara print yang lebih keren. Nah, caranya kita bikin fungsinya dulu, fun, terus tipe data yang mau kita persingkat. Di sini kasusnya string ya, jadi kita string dot terus nama fungsinya itu apa. Di sini misalkan nama fungsinya itu apa ya, cetak ini. Habis itu di sini fun string dot cetak itu akan mengembalikan print this. Ini kita enggak ya, salah, perlu pakai ini print this, harusnya print this ya, print this gini bisa, atau value $this. Misalkan contohnya value itu print nama saya $this. Habis itu print nama saya $this. Caranya kita nama dot sebentar, 5 menit, enggak sampai 2 menit. Oke, saya lanjutkan, mohon maaf atas gangguan kecilnya. Jadi kita mau pakai, jadi dari stringnya, string dot cetak. Caranya ya kita langsung panggil aja nama dot cetak. Begini. Coba run. Nah, enggak, ini ganggu. Bentar. Nah, dia bakalan jadi lebih, ya nggak lebih singkat sebenarnya karena cuma print. Cuman kalau untuk kode-kode panjang ya nanti mungkin kalau kalian bikin di real project itu bakalan bikin capek. Nah, kita bisa pakai yang nama dot cetak ini. Kita bisa pakai extension kayak begini gitu ya. Kita lanjutkan di lambda. Lambda sangat berguna untuk menghindari boilerplate dalam menggunakan anonymous class seperti berikut. Ini mungkin agak sedikit susah untuk dijelaskan, tapi kita coba saja. Jadi mungkin bakalan ada satu kasus di mana kalian itu butuh satu fungsi yang menerima atau mengembalikan dua nilai sekaligus. Gitu. Contohnya, coba saya kembali yang tadi. Nah, di sini misalkan kita punya satu fungsi di mana misalkan kita punya satu aplikasi yang di dalam itu ada satu tombol. Jadi ada dua input nama dan umur, 3 lah. Nah, nama, umur, dan alamat. Yang dimana kalau kita udah isi terus kita pencet tombol itu, kita akan melakukan sesuatu kayak memunculkan atau ngapain aja pakai nilai-nilai yang tadi kita udah inputkan. Nah, itu bisa kita persingkat pakai lambda atau higher order function kayak gitu ya. Jadi caranya yang pertama kita deklarasiin dulu. Di sini misalkan var pecah, var user, ini aja var users sama dengan, nah di sini kita nggak boleh sama dengan ya, kita pakai tipe datanya. Di sini tipe datanya yang pertama itu kita sesuaikan kayak yang di sini, ada Alwi, Ubed, habis itu ada Ramsi. Nah, kita sesuaikan di string, kemudian ada integer, habis itu ada lagi string lagi. Nah,
users ini nanti akan mengembalikan integer. Enggak, saya punya contoh yang lebih bagus lagi. Di sini misalkan kita terus gini aja, kalau kita nanti ngembaliin umurnya, misalkan gitu ya contohnya. Nah, terus di users ini nanti bisa kita pakai begini. Jadi users ada string, integer, string yang akan mengembalikan nilai integer. Terus kita cara makainya users sama dengan ini itu nama, umur, alamat. Ini. Nah, nanti kita itu ngembaliinnya umur gini aja. Jadi kita punya ini kayak apa ya, mini function kayak gitu ya. Jadi terus cara kita makainya itu bisa val umur user sama dengan kita panggil yang ini lambda yang tadi itu error function user, terus kita nambahkan sini alwi.nama, alwi.umur, dan alwi.alamat. Kalau kita coba print umur user, terus kita run, nah dia bakalan ngembaliin nilai 28 gitu ya. Atau contoh yang mungkin lebih mudah dipahami, di sini kita pakai dua integer gitu ya. Misalkan di sini kita penjumlahan gitu ya, penjumlahan, terus kita di nama umur alamat ini kita ganti pakai angka 1 kemudian angka 2 di penjumlahan ini. Nah, saya kepengen waktu penjumlahan ini saya panggil, jadi dia kayak function kayak gitu, nanti dia bakalan nambah si angka 1 dan angka 2. Ini kita hasil sama dengan penjumlahan, terus kita masukkan angka pertama dan angka kedua, 5 plus 10. Jadi ini benar-benar mirip kayak function sebenarnya, cuman bakalan lebih bisa dipahami kalau udah 5, 10. Jadi kita coba run. Nah, hasilnya 15. Nah, ini nanti bakalan membantu banget kalau kita udah mulai membangun aplikasi gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Kak Ramsi. Oke, setelah tadi penjelasan materi, bisa untuk Q&A terlebih dahulu ya. Ini. Nah, buat yang ini nanti buat yang tanya bisa chat aja atau on mic sudah jelas atau belum, supaya buat nyatet ini juga apa namanya yang bertanya. Ini yang buat pertama, tanda strip itu digunakan untuk apa saja. Nah, buat mas-mas mentor mungkin bisa bantu menjawab. Mas Alwi atau Mas Subet buat yang pertanyaan ke-1.
Ini tanda strip ini buat yang mana ya? Mungkin bisa chat aja. Oh ya, mungkin buat yang bertanya, mungkin yang dimaksud tanda strip itu yang bagian mana ya? Atau tadi yang tanda panah itu yang dimaksud? Jadi mungkin yang dimaksud yang bertanya ini tadi ya, yang waktu jelasin ketika when itu mungkin. Jadi kan ada misal when parameternya 1, ada tanda strip sama tanda lebih besar itu ya yang mungkin. Nah itu artinya jadi ketika parameternya misal 1, 2, 3, terus ada tanda strip sama tanda lebih besar itu artinya parameter 1 isinya apa gitu. Mungkin yang dimaksud begitu yang bertanya atau gimana? Mungkin kalau nggak bisa on mic bisa direspon melalui apa kolom chat. Tadi jadi ketika kita menuliskan variabel nama, kan kita pertama kan inisialisasikan variabel nama sama dengan ubed. Nah, tadi kan aku sempat mau mengubah kan. Jadi namanya menjadi Alwi. Mungkin tadi salah ketik atau apa ya. Jadi itu bukan tanda strip ya. Itu sama dengan. Jadi kalau var itu kan sifatnya kan mutable. Jadi bisa diubah. Jadi misal itu function main terus file nama ubed, terus di bawahnya kita ketikkan nama sama dengan Alwi itu bakalan error. Namun ketika variabelnya var atau mutable itu bisa diubah. Mungkin gitu. Mungkin dari Mbak Sinta sudah terjawab. Jadi tadi nggak strip ya, itu sama dengan. Oke, sama-sama. Oke, buat pertanyaan yang selanjutnya. Apakah dengan membuat aplikasi menggunakan Kotlin Playground Online bisa sampai membuat aplikasinya jadi seperti Android atau harus install Android Studio? Nah, silakan dijawab, Mas Mentor. Oke, mungkin aku jawab ya. Jadi untuk Kotlin Playground ini sebenarnya cuma buat kita latihan aja, kita latihan bahasa pemrograman Kotlin-nya. Namun untuk dalam kita mengembangkan aplikasi mobile, nantinya kita perlu menginstal Android Studio. Nah, namun kalau di kelas pertama nanti kita nginstalnya itu ya, IntelliJ IDEA. Jadi kalau Kotlin Playground nggak bisa sampai ke pembuatan aplikasi Android, cuma buat belajar Kotlin-nya aja.
Oke, Itu tadi bisa ya. sudah terjawab. Kalau nggak bisa on mic bisa tulis di kolom chat aja. Oke. Next untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja yang harus disiapin buat next study jam? Silakan. Aku atau Alwi nih. Mas, siapa aja boleh. Oke, mungkin untuk next study jam kita install itu ya, IntelliJ IDEA. Oh ya, mau tanya juga sih pada teman-teman ini untuk token kelas apa Kotlin udah dapat atau belum? Mungkin salah satu dari teman, oh belum ya. Nah mungkin nanti kalau udah dapat mungkin ada tutorialnya juga di coding. Jadi ada tutorial instalasi aplikasi IntelliJ IDEA. Oke. Oke, untuk buat pertanyaan terakhir, kalau mau convert tipe data di Kotlin pakai apa? Misal mau convert dari integer ke string. Silakan. Oke, aku jawab ya. Jadi untuk convert tipe data di Kotlin itu bisa menggunakan toString. Jadi misal dari integer ke string itu menggunakan toString. Kalau kita dari integer ke double bisa menggunakan toDouble gitu. Jadi mungkin aku bisa demokan juga ya. Mungkin bisa di stop share. Oke, ini udah masuk kan ya? Oke, udah. Udah, Mas. Oke, mungkin pertama kita misal val angka ini sifatnya integer. Integer misal 3. Terus kita ingin ngubah kan ya. Angka 2 misalnya. Kita ingin ngubah angka 3 yang bertipe data integer ini ke misal ke double. Jadi kita ketikkan angka to double ini. Bentar. To double. Oke, kita bisa print. Yang pertama kita print angkanya. Terus kita print yang angka 2. Angka 2 ini kita ubah dari integer ke double. Angka 2. Jadi gini ya. Kalau kan ini nilai pertama kan integer. Jadi integer itu bilangan bulat. Jadi tidak memiliki koma atau tidak berbentuk desimal. Namun kalau bilangan itu udah masuk ke double, itu bilangannya mempunyai koma atau desimal gitu. Jadi angka 3 ini kan ada outputnya ada titik 0 gitu. Mungkin itu sih cara membuat apa atau mengubah atau mengkonvert dari tipe data ke tipe data yang lain. Ini juga bisa diterapin ke tipe data lainnya. Misal ini toString. Ini keluarnya 3, tapi ini sebenarnya ini termasuk tipe data string ya, yang
bawah ini. Jadi tinggal dikasih dot, terus toString atau toDouble, toInteger, dan to lainnya. Mungkin bisa sudah terjawab pertanyaannya. Oh ya, bagi teman-teman yang mungkin masih dirasa kebingungan atau apa, mungkin bisa tanya juga. Ini masih ada waktu beberapa menit, jadi bisa ditanyakan mumpung kita masih bersama. Ya, jadi buat teman-teman yang masih bingung atau mungkin tadi nggak paham, bisa langsung ditanyain aja on mic, atau mungkin kalau misal nggak bisa tulis aja di kolom chat itu. Oh iya, untuk pertanyaan ditunggu sampai jam 9.25 ya. Yang mau bertanya, monggo bertanya. Langsung bisa on mic atau di Slido. Oh ya, buat teman-teman ini sebelumnya udah pernah belajar Kotlin atau baru pertama kali ini? Mungkin bisa direspon di kolom chat buat teman-teman. Kalau bisa on mic, langsung aja on mic. Baru. Ini berarti rata-rata angkatan 23 atau angkatan berapa? Oh, pertama kali. Iya, Kak, angkatan 23. Oh ya, kita di mobile ini kayak private study jamnya. Jadi teman-teman member kemarin yang daftar itu 10 orang. Jadi diusahakan tetap hadir ya teman-teman sampai akhir study jam. Semangat. Si Andres dia. Oh ya, ini udah jam 9.25 ya. Nggak ada yang tanya juga. Mungkin teman-teman juga
udah cukup paham ya ini ya. Mungkin aku serahkan ke Mas Ramsi sih untuk post test. Oke. Oke, karena tadi sudah sesi tanya jawab, ini untuk bisa ya, misalnya mungkin ada kendala bisa tulis di kolom chat aja.
Oke, karena pengerjaan post test sudah selesai, bisa dilanjut ya buat selanjutnya. Jadi teman-teman bisa isi feedback form yang ada di kolom chat. Itu juga untuk pencatatan kehadiran. Nah, sebelum ditutup akan ada sesi dokumentasi. Jadi buat teman-teman yang bisa on cam bisa dipersilakan buat on cam. Oke, kalau yang bisa segini langsung aja berarti ya. Dan yang lain mungkin mau on cam dulu. Oke, langsung aja berarti ya. Oke. Oke, itu Pak Kak. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bisa menghadiri study jam pertama buat Learning Paths Mobile Development. Selamat malam. Terima kasih semua. Aku bingung ngarep tadi moderator ya. Loh, oh Joey. Kamu sing pro jelas dae, Bro. Iya.